Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang nama-nama Allah yang terindah, dan kita sampai pada nama Al-Wahidul Ahad ya, dan juga nanti kita akan bahas tentang As-Samad. Hari ini kita akan bahas Al-Ahad dan As-Samad. Dan kita tahu bahwasanya Al-Ahad As-Samad ini adalah dua nama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas ya. Yaitu Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, dan dia adalah As-Samad. Nanti akan kita jelaskan apa maknanya As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas ya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam pengajian kita yang lain, disebut dengan surat Al-Ikhlas karena dia adalah surat yang dimurnikan untuk membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dimurnikan karena Al-Ikhlas artinya pemurnian. Padahal kalau kita baca surat Al-Ikhlas tidak ada kata Al-Ikhlas. Tidak ada dalam surat tersebut ada kata Al-Ikhlas, enggak ada. Tetapi dia disebut dengan Al-Ikhlas kenapa? Karena dia dimurnikan untuk membicarakan tentang sifat-sifat Allah semata, tidak ada pembahasan yang lain. Dan surat ini turun ketika orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Ya Muhammad, umsub lana rabbana, unsub lana rabbak." Ya Muhammad, sifatilah atau sif lana rabbak, sifatilah kepada kami bagaimana, sebutkanlah sifat-sifat Rabbmu. Maka Nabi SAW tidak menjawab sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi bagaimana cara menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tersebut, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Maka surat ini disebut dengan Al-Ikhlas karena khusus menyebut tentang sifat-sifat Allah ya. Dan kita tahu bahwasanya surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ya. Dia nilainya adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, sepertiga Al-Quran. Ya, kenapa nilainya sepertiga Al-Quran? Ya tadi, karena isinya khusus membahas tentang sifat-sifat Allah. Bahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bahas yang lainnya. Karena para ulama mengatakan Al-Qur'an ya secara isinya, secara kandungannya terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama berbicara tentang al-ahkam, hukum-hukum. Yang kedua tentang al-wa'ad wal wa'id, tentang janji dan ancaman ya. Dan yang ketiga tentang tauhid atau sifat-sifat Allah ya. Sifat-sifat Allah. Kata para ulama dan disebut oleh Qurtubi dan yang lainnya, ditinjau dari pembagian Al-Qur'an seperti ini, maka di sini ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Sehingga ditinjau dari hal ini surat Al-Ikhlas menjadi sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Baik, apa makna sepertiga Al-Qur'an di sini? Apa maknanya? Apa makna sepertiga Al-Qur'an?
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa merujukkan bahwasanya yang dimaksud dengan sepertiga Al-Qur'an adalah sepertiga pahala ya. Pahala membaca khatam Quran. Membaca Al-Qur'an. Maksudnya kalau kita baca ya, maksudnya kalau kita baca surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas pahalanya ya kalau benar-benar tulus sama dengan pahala 10 juz ya. Pahala 10 juz ya. Fadlullahi yu'tihi may yasha, fadlullahi wasi'. Karunia Allah luas, Allah mau kasih pahala sebanyak-banyaknya terserah Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebagian amalan soleh terkadang pahalanya sangat besar. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita dapati hal itu banyak dalam syariat kita. Contohnya seperti pergi sholat di Masjid Kuba, seperti umrah ya. Kemudian contohnya puasa 3 hari seperti puasa selama sebulan, Ramadan sama puasa Syawal seperti puasa setahun ya. Banyak ya. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun beliau berkata, bukan berarti kalau seorang membaca Al-Ikhlas 3 kali berarti dia sudah khatam Quran. Jawabannya tidak. Benar dia dapat pahala sepertiga dari Al-Quran, tetapi dia memerlukan untuk baca Al-Quran karena dia akan mendapatkan pahala-pahala yang lain dari sisi tadabbur, dari sisi pengertian tetap tentang hukum-hukum ya. Sisi pahala baca Quran iya, dia dapat sepertiga, tetapi dari sisi tadabbur, dari sisi yang lain, maka dia perlu untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan. Beliau berkata seperti begini. Sederhananya beliau kasih gambaran seperti seorang dia punya kebutuhan banyak, dia punya kebutuhan baju, dia punya kebutuhan makanan, dia punya kebutuhan duit, dia punya kebutuhan rumah. Ternyata total kebutuhannya misalnya setelah dikalkulasi misalnya kebutuhannya 100 juta. Lah, dia punya uang 33 juta. Ya. Beda tatkala dia punya uang 33 juta atau dia punya uang 30 juta toh dibandingkan dengan dia punya kebutuhan yang lain. Tatkala dia ternyata sudah punya uang 33 juta, ternyata juga dia punya baju, ternyata dia juga punya buah-buahan, ternyata dia juga punya tempat tinggal, dia punya kos-kosan. Nah, ketika dia memiliki ini semua, di antara salah satu bentuk kebutuhan dia adalah uang 33 juta, sisanya 66 juta dalam bentuk barang-barang yang lain, berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa kendaraan. Nah, dia tidak hanya butuh duit saja. Benar kalau kita kalkulasikan, ini dari baju, tempat tinggal, kos-kosan semua 66 juta ini, ya, sepertiganya sama dengan 33 juta. Tetapi yang dia butuhkan bukan cuma duit aja. Dia butuh juga pakaian dan tempat tinggal yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah, seperti itulah kira-kira Al-Quran. Kita baca Al-Ikhlas, ada sebagian kebutuhan yang kita perlukan. Benar kita dapat sepertiga pahala baca Al-Quran. Tetapi kita butuh baca untuk semuanya. Karena kebutuhan kita untuk iman banyak. Kita butuh mengenal ahkam, hukum-hukum. Kita butuh mengenal sifat-sifat Allah yang lainnya. Kita harus mengetahui tentang surga dan neraka. Ya, sehingga tidak cukup seorang mengatakan, saya sudah khatam Quran malam ini. Kenapa? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Ini enggak benar. Ya. Enggak benar. Iya, kau dapat pahala. Ya, tetapi kalau dikatakan khatam, maka tidak dikatakan khatam. Ya, karena beda. Ya. Jiwa iman ini punya kebutuhan yang banyak untuk bisa semakin meningkatkan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini maksudnya sepertiga Al-Qur'an adalah sepertiga Al-Qur'an pahalanya dari sisi pahalanya. Oleh karenanya sebagian sahabat senang membaca surat Al-Ikhlas dengan diulang-ulang. Datang dalam banyak hadis menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya ada seorang sahabat mendengar seorang sahabat yang lain baca Qul huwallahu ahad, diulang-ulang, yuraddiduha. Diulang-ulang terus ya. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, ya, dia pun datang kepada Nabi, yang mendengar ini datang kepada Nabi, kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW, dia melihat ada orang baca Al-Ikhlas diulang-ulang. Wa ka'anna rajul yataqalluha, seakan-akan dia menganggap amalan apa itu kok diulang-ulang Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda mengomentari perbuatan sahabat yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an ya.
Bahkan dalam sebagian riwayat ada seorang lelaki yang dia salat malam ya, atau dia bangun di malam hari kemudian dia baca di waktu sahur qul huwallahu ahad. Dia tidak baca yang lain, dia ulang-ulang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan seterusnya dia ulang-ulang dan Nabi mengatakan sungguhnya surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Nabi SAW juga pernah bersabda ya, Inni qultu sa'aqra'u alaikum thulutsal Qur'an. Aku tadi berkata kepada kalian, aku akan bacakan sepertiga Al-Qur'an. Ala wa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ketahuilah bahwasanya surat Al-Ikhlas ya yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga Nabi pernah bersabda, Innallaha jazza al-Qur'ana thalathata ajza. Sungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an min ajza'il Qur'an. Maka Allah menjadikan surat qul huwallahu ahad adalah satu dari bagian-bagian tersebut. Jadi ini menunjukkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat agung ya. Keagungannya karena dia berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Quran agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat ya. Ya. Semua surat dalam Al-Quran agung, tetapi keagungannya bertingkat-tingkat ya. Seperti ayat teragung dalam Al-Quran, a'zamu ayatan fi kitabillah, ayat teragung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kenapa ayatul kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran? Karena isinya tentang sifat Allah khusus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dari awal sampai akhir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu tidak sama seperti ayat tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tidak sama. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Firman Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak sama dengan surat Al-Lahab, Al-Masad. Tidak sama ya. Ya, semua Al-Quran agung, semua ayatnya agung, semua surat agung, tapi keagungan bertingkat-tingkat ditinjau dari isinya, maka surat Al-Ikhlas surat yang spesial. Di antara yang menjadikan surat ini spesial karena dia mengandung 2 nama yang agung, yaitu Al-Ahad As-Samad. Ya. Al-Ahad As-Samad. Ya. Yang menjadikan surat ini agung di antaranya menyebutkan nama Al-Ahad dan As-Samad. Yang kedua nama ini tidak disebutkan dalam surat yang lain. Al-Ahad, As-Samad tidak disebut dalam surat yang lain. Ada nama Al-Wahid. Al-Wahid dalam ayat lain banyak, tapi Ahad dan As-Samad cuma ada dalam surat Al-Ikhlas ya. Maka kita perlu tahu apa makna 2 nama ini ya, sehingga menjadikan surat Al-Ikhlas menjadi surat yang sangat agung. Tapi kita akan bahas tentang makna yang pertama adalah Al-Ahad ya. Nama Allah Al-Ahad. Al-Wahid ya dan Al-Ahad. Maknanya adalah Maha Esa, Maha Tunggal ya. Atau Maha Esa. Ya, Maha Tunggal atau Maha Esa ya. Adapun Al-Ahad ya cuma datang dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad ya. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Adapun Al-Wahid datang dalam banyak ayat ya. Ini dalam banyak ayat. Akan kita singgung insyaallah taala. Ya. Apa makna Al-Ahad? Ya adalah Maha Esa. Maknanya Maha Esa ya. Dan ini kata para ulama Maha Esa ya dalam rububiyahnya ya, dalam rububiyahnya kemudian dalam uluhiyahnya,
kemudian dalam asma wa sifatnya, dalam ya asma dan sifat-sifatnya. Allah dalam rububiyah dari sisi apa? Dari sisi ya secara zat. Secara zat Allah tunggal. Kemudian juga dari sisi ya dari sisi penciptaan, kemudian pemilikan dan pengaturan alam semesta. Pengaturan alam semesta. Hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah sendiri yang menguasai alam semesta ini, dan hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah dalam penciptaan, dalam pemilikan, dalam pengaturan. Tidak ada yang join sama Allah waktu menciptakan alam semesta. Tidak ada Allah join sama yang lain ketika memiliki alam semesta. Tidak ada Allah join sama siapapun dalam mengatur alam semesta. Semuanya perintah Allah. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mengatur alam semesta sendirian. Maha Esa, ya. Kemudian secara zat Allah juga Maha Tunggal. Allah tidak memiliki pasangan, ya. Allah tidak butuh kepada pasangan. Allah tidak butuh kepada pasangan. Maka Allah tidak punya anak. Kemudian Allah bukan satu dari yang tiga. Allah tidak punya anak dan Allah tidak bersatu dengan Allah tidak bersatu dengan yang lain. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang penafian tersebut, ya, misalnya dalam pengaturan, pemilikan, penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilahakum lawahid." Allah berfirman dalam kata Allah, "Inna ilahakum lawahid." Dalam surat As-Saffat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Tuhan kalian la wahid, Maha Esa. Dialah Rabbus samawati wal ardi, dialah sendirian yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. Wa rabbul masyariq, dan dia menguasai segala arah timur, ya. Jadi Allah ingin jelaskan Allah Maha Esa, maka dia sendirian dalam rububiyahnya. Hanya dia yang menciptakan alam semesta, dia mengatur alam semesta, ya. Makanya Allah buka dengan inna ilahakum la wahid. Sungguhnya Allah Maha Esa. Yang konsekuensinya bahwasanya penciptaan, pemilikan, pengaturan semuanya Allah sendirian, tidak bersama dengan yang lainnya, ya. Allah tidak punya anak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lau arada ayattakhidha walada. Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau arada Allahu ayattakhidha walada, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Dalam surat Az-Zumar kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau arada Allah ayattakhidha walada, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Huwallahul wahidul qahhar. Kata Allah, kalau Allah mau ambil anak, Allah akan ambil anak dari siapa makhluk yang dia kehendaki. Subhana, tapi Allah tidak mengambil anak. Kenapa? Huwallahul wahidul qahhar, karena Allah Maha Esa, ya. Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa, tidak butuh dengan anak dan yang lainnya, ya. Seperti juga tatkala Allah membantah orang-orang yang menganggap Allah satu dari yang tiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wala taqulu thalathah intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahidah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu thalathah. Intahu khairan lakum. Innama," ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamallahu ilahu wahid." Innamallahu ilahun
wahid. Jadi konsekuensi dari Allah Maha Esa, Allah tidak menerima dia satu dari yang tiga. Dia tidak terima juga punya anak karena itu membatalkan sifat Allah Al-Wahidul Ahad. Batal. Kalau kita bilang Allah punya anak, ada yang bersama Allah mengatur alam semesta, berarti Allah tidak lagi Al-Wahidul Ahad. Dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena konsekuensi dari Allah Maha Esa, maka Dia sendiri yang berhak untuk disembah. Barang siapa yang menyembah selain Allah, menyembah makhluk, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah wali yang sudah mati, menyembah nabi, ya, menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah apapun yang disembah, maka dia tidak mengesahkan Allah, maka Allah batal jadi ilahun wahid, ya. Allah cuma Dia yang berhak untuk disembah. Kalau Allah membolehkan ada yang disembah selain Allah, maka batalah, ya, ilahun wahid, ya. Demikian juga Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahar. Apakah sembahan yang berbeda-beda lebih baik ataukah Allah yang Al-Wahidul Qahar? Tidak ada yang menyamai Allah, maka Allah Maha dalam asma dan sifat-sifatnya. Allah Maha melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Allah Maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mencipta, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha agung, tidak ada yang menyamai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berilmu, mengetahui yang gaib, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang tahu hal gaib di langit dan di bumi, malaikat, manusia di atas bumi, tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dari makna Al-Wahidul Ahad, ya. Ini maknanya adalah Allah Maha Esa dalam segala hal. Tapi kalau sudah tolong dihapus, kita masuk pada makna yang kedua, yaitu As-Samad. Taib, nama Allah yang kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah As-Samad. As-Samad. Cuma datang dalam satu ayat, ya, dalam surat Al-Ikhlas, Allahu As-Samad. Jadi kata para ulama, ayat kelanjutan dari Qul huwallahu ahad, Allah mengatakan awalnya Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Nah, selanjutnya ayat selanjutnya semuanya menjelaskan tentang ahad ini. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu adalah penjelasan syarah daripada al-ahad, ya. Jadi ayat selanjutnya adalah syarah dari al-ahad. Ayat-ayat selanjutnya adalah penjelasan dari ini, dari ahad, al-ahad.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, as-samad secara bahasa, makna as-samad kalau kita lihat di kamus-kamus ya, seperti dalam kamus Ibnu Faris yaitu Mu'jam Maqayisil Lughah dan yang lainnya, kita dapati bahwasanya secara bahasa di antara makna secara bahasa ada beberapa makna, di antaranya ya maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Sehingga yang dimaksud dengan as-samadu, sehingga as-samadu ya dalam bahasa Arab artinya al-masmudu ilaih, al-masmudu ilaihi. Ini al-samad fa'al tapi maknanya seperti isim maf'ul, yaitu yang dituju, yang dituju. Kemudian makna as-samad yaitu mengandung makna al-ijtima', mengandung makna al-ijtima', yaitu perkumpulan. Ya, kenapa? Karena as-samad ya, karena as-samad tidak dikatakan as-samad kecuali terkumpul kepadanya sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia. Makanya orang Arab dahulu menamakan pemimpin yang hebat yang memiliki banyak sifat, mereka sebut dengan as-sayyidus samad. Dan disebut dalam syair-syair mereka. Orang-orang Arab dahulu, Arab jahiliyah, orang Arab dahulu menamakan pemimpin mereka yang hebat, yang memiliki banyak, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, dengan dinamakan dengan as-sayyidu as-samadu. As-sayyid, pemimpin yang samad, yaitu hebat, memiliki banyak sifat-sifat ya. Ada makna yang lain dalam bahasa Arab seperti menunjukkan makna as-salabah ya, yaitu kokoh, kuat. Ya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Nah, ini adalah makna as-samad secara bahasa ya, dan tentu dia punya kaitan dengan secara istilah. Apa makna as-samad secara istilah ya? Ya. Adapun makna as-samad secara istilah, jadi ada, kalau kita bilang bahasa kerennya terminologi, kalau itu etimologi ya ini. Secara bahasa etimologi. Baik, maka kita dapati banyak salaf ya, para salaf ya, kita dapati banyak penafsiran ya, banyak ungkapan para salaf. Para salaf di sini dalam hal ini maksudnya adalah sahabat, seperti sahabat ya, dan tabi'in. Ya, para sahabat sini ada dua diriwayatkan tentang makna samad, yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Tabi'in, adapun tabi'in banyak dari Ikrimah, kemudian dari Mujahid, dari Hasan Al-Basri ya. Mereka berbicara tentang makna as-samad. Tetapi makna-makna tersebut ada beberapa makna ya, kalau kita mau kita mau sebutkan satu-satu ya. Ada yang mengatakan namanya as-samad adalah maknanya alladzi yasmudu ilaihi al-khalaiq hawaijahum. Apa maksudnya? Adalah maknanya yang seluruh makhluk
bersandar kepadanya, ya, akan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, tentang hajat-hajat mereka. Ini di antara makna as-samad, ya. Di antara juga misalnya perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, as-samad huwa as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi. Nanti kita akan sebutkan, kita bacakan karena bagus perkataan Ibnu Abbas dan seterusnya. Dia banyak tafsiran, panjang tafsirannya, yaitu sang pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya. Ada lanjutannya nanti. Kemudian di antaranya makna as-samad adalah maknanya alladzi la ya'kul wa la yashrab. As-samad yaitu yang tidak makan dan tidak minum. Kemudian makna as-samad di antaranya, ya, alladzi la yahtaju ila ghairihi wa ghairuhu yahtaju ilaihi. Maknanya adalah yang tidak membutuhkan selainnya kepada selainnya dan yang lain membutuhkan kepadanya. Kemudian di antara makna as-samad juga, ya, di antara makna as-samad, ya, ini juga diriwayatkan dari sebagian salaf, alladzi la jawfa lahu, yaitu yang tidak berongga, tidak ada rongganya. Ya. Ini di antara makna-makna as-samad, dan ini semua tafsir datang dari para salaf. Kita bisa dalam buku-buku tafsir, dinukilkan oleh Ibnu Katsir, dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan banyak, ya. Ini disebut dengan, ya, tafsir al-ikhtilaf, ya, al-ikhtilaf at-tanawwu, ikhtilafu tanawwu. Kalau kita bahasa Indonesia artinya khilaf yang hanya sekedar variasi dan tidak kontradiktif, ya, dan tidak kontradiksi. Maksudnya apa? Maksudnya semua ini benar. Jadi masing-masing menafsirkan dari sisi pandangan yang berbeda. Contoh seperti tatkala firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ketika ditanya apa yang dimaksud siratal mustaqim, terjadi khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan siratal mustaqim jalan lurus maksudnya Islam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim maksudnya adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan siratal mustaqim maksudnya Muhammad. Ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ini semua contoh tafsir, tidak ada pertentangan, cuma ditinjau dari satu sisi yang lain. Dan ini semua makna berkecocokan. Dan ini kalau kita kembalikan kepada bahasa, cocok, ya. Seperti alladzi yasmudu ilail khalaiq hawaijahum, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya tentang hajat-hajat mereka. Ini cocok dengan al-qasdu, makna secara bahasa al-qasdu, tujuan, yang ditujui. Jadi as-samad maksudnya al-masmudu ilaihi, yang dituju. Ketika apa? Ketika makhluk memiliki kebutuhan, maka yang mereka tuju adalah harusnya hanyalah Allah semata, ya.
Seperti ini juga, alladzi la yahtaju ila ghairihi wa ghairu yahtaju ilaihi. Yang tidak butuh kepada yang lain dan yang lain butuh kepadanya. Yang menunjukkan misalnya Allah Maha Kuat ya, atau ya maknanya cocok ya. Kemudian seperti ini, as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi. Ini saya akan bacakan perkataan Ibnu Abbas ya. Rawa Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi. Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya sahabat menafsirkan makna as-samad. Dan kita tahu tafsir terbaik adalah Al-Qur'an ditafsirkan Al-Qur'an. Kalau tidak ada maka Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ternyata kita tidak dapati Nabi menafsirkan as-samad. Ya. Kemudian setelah itu baru tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat, ya para salaf, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Karena mereka para salaf yang lebih tahu tentang isi Al-Qur'an. Apalagi Ibnu Abbas adalah mufassirnya para sahabat, ahli tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, as-samad, as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi. As-samad adalah pemimpin yang telah sempurna dalam kepemimpinannya. Asy-syarif alladzi qad kamula fi syarafihi, yaitu yang termulia, yang telah sempurna dalam paling sempurna dalam kemuliaannya. Al-azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi, yang agung, maha agung, yang telah sempurna dalam keagungannya. Al-halim alladzi qad kamula fi hilmihi, yaitu yang maha halim, yaitu maha bijak, yang sempurna dalam kebijakannya. Wal ghani, yang maha kaya. Alladzi qad kamula fi ghinahu, yang telah sempurna dalam kekayaannya. Al jabbar, yang maha kuasa. Alladzi qad kamula fi jabarutihi, yang sempurna dalam kekuasaannya. Al alim alladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha ilmu, yang sempurna dalam ilmunya. Al hakim, ya, yang maha hakim, yang maha bijak. Qad kamula fi hikmati, yang sempurna dalam hikmahnya. Wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syaraf was su'dat, dan dialah Allah yang telah sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan berbagai macam kepemimpinan. Wa huwa Allah subhanahu. Hadhihi sifatuhu, inilah sifat-sifatnya. La tambagi illa lahu, yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita perhatikan tafsiran dari Ibnu Abbas cocok dengan makna al-ijtima, ya. Sang pemimpin yang sempurna, yang maha kaya, yang maha bijak, yang maha mulia, yang maha agung, ya. Artinya seluruh sifat-sifat tersebut terkumpul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara makna ijtima yaitu terkumpul banyak sifat kepada zat tersebut. Oleh karena orang Arab dahulu tidak menamakan orang pemimpin yang samad as-sayyidu samad kecuali dia telah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Dan kita bisa ambil faedah juga dari pengertian Ibnu Abbas ketika menafsirkan as-samad, bahwasanya para salaf dahulu mazhab mereka bukan tafwid. Tafwid itu apa kata ahlul bidah? Tafwid adalah kita tidak ngerti maknanya apa. Ya, kalau ada ayat tentang sifat kita enggak ngerti, kita serahkan maknanya kepada Allah. Para salaf enggak dulu, mereka tafsirkan. As-samad maksudnya begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, berarti mereka paham. Cuma bagaimananya mereka tidak tahu. Bagaimananya mereka tidak tahu, mereka menjelaskan kesempurnaan. Ya. Bagaimana? Tidak ada yang tahu. Allah Maha melihat. Bagaimana melihatnya? Allah kita enggak, tapi Allah Maha melihat, bisa melihat segalanya. Allah Maha ilmu, Maha alim. Ilmunya bagaimana? Enggak ada yang tahu. Tapi kita yakin ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Jadi mereka menafsirkan. Jadi tidak benar mengatakan salah bahwasanya mazhab mereka adalah tafwid. Tidak tahu, tidak ngerti, serahkan kepada Allah. Tidak. Yang mereka tidak tahu adalah bagaimananya. Adapun maknanya mereka paham. Taib ini cocok juga dengan bahasa. Kemudian juga di antara makna samad, alladzi la ya'kulu wa la yashrab, yang tidak makan, tidak minum, ya. Ya, buktinya artinya Allah Maha Kaya, tidak perlu makan, tidak perlu minum, dan ini makanya ketika Allah membantah tentang Nabi Isa dan ibunya, Allah hanya mengatakan wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa seorang nabi, ibunya Maryam adalah wanita yang siddiqah, wanita yang benar-benar jujur, yang bertakwa. Setelah itu Allah berkata, kana ya'kulani ta'am, keduanya makan makanan. Tidak pantas jadi Tuhan. Sudah bantahan yang telak, Tuhan kok makan, selesai. Nabi Isa lapar alaihissalam. Lapar, bukan Tuhan. Ibunya juga lapar. Allah kasih makanan kepada ibunya. Bagaimana mau dianggap Tuhan? Kana ya'kulani ta'am. Tidak pantas dengan as-samad. Yang jadi Tuhan hanyalah as-samad. Ya. Kemudian di antara makna alladzi la jawfa lahu, tidak ada rongganya. Ini menunjukkan tentang zat Allah seperti itu. Bagaimananya kita enggak tahu. Ya, karena as-samad maknanya al-musmad dan juga diartikan al-musmad dengan ta. Ini pembahasan bahasa. Ada namanya al-istiqaqul kabir, tapi antum tidak paham. Tapi intinya tidak ada rongganya. Tidak ada rongganya. Ini berbicara tentang zat Allah. Lafal ini diingkari oleh Ar-Razi. Ar-Razi dalam kitabnya At-Taqdis mengatakan ini tidak pantas diucapkan. Dia mengatakan ini berarti Allah jism. Kalau bilang
Allah tidak ada rongganya, zatnya berarti Allah jism, dan dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ya, Allah menjelaskan zatnya demikian. Karena kelaziman dari Allah tidak ada rongganya, berarti Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak makan, tidak minum, tidak ada. Kalau orang makan dan minum kan butuh ada rongga untuk makan dan minum. Kalau kita manusia, Allah tidak butuh, tidak ada rongga sehingga dia tidak beranak. Kalau beranak berarti mungkin harus mengandung dan yang lainnya ada keluar dari dia. Allah tidak ada rongga. Kemudian Allah tidak makan dan tidak minum, dan ini perkataan para salaf. Datang dari perkataan para salaf. Tetapi bagaimana zat tersebut tidak ada yang tahu. Ya, dan ini mana mirip dengan bahwasanya as-samad maknanya salabah, kokoh. Bahwasanya zat Allah adalah kuat dan Allah disifati dengan dzul quwwatil matin, Allah yang maha kuat, ya. Maka kita bilang zat Allah kita enggak tahu, tetapi para salaf mengatakan zat Allah tidak berongga, ya. Ya, ini makna as-samad. Dan ketika kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia, maka surat Al-Ikhlas ditutup dengan apa? Surat Al-Ikhlas ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, ya. Yaitu tidak ada yang setara dengan dia. Dengannya, ya. Sebagai penguat dialah Al-Ahad, dia Maha Esa, tidak ada yang setara dengan dia. Sebagai penguat dia adalah As-Samad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan syarat-syarat Tuhan. Mau jadi Tuhan syaratnya harus seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terapkanlah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak bisa memenuhi persyaratan ini. Ya, coba siapa Tuhan yang lain, coba siapa mau di Tuhan? Pasti belum tentu esa. Terkadang dianggap anak, terkadang Tuhannya makan, terkadang Tuhannya diciptakan, ya. Maka semua Tuhan selain Allah tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Ya. Tuhan itu harus ahad, harus somad, harus lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus memenuhi 4 persyaratan ini kalau mau jadi Tuhan, dan itu tidak berlaku pada Tuhan-Tuhan yang coba yang sembah sapi. Sapi jadi Tuhan gimana? Sapi butuh makan, kasih makan. Ya, sapi ada rongganya sehingga dia makan dan dia buang air dan macam-macamnya. Itu Tuhan. Apakah dia Tuhan? Kita dewa, ada dewa tiga dan macam-macam. Apakah dewa butuh satu dengan lain? Dia tidak maha kaya. Ada yang setara dengan dia, satu bagian pencipta, satu bagian perusak, satu bagian pemelihara. Tidak pantas jadi Tuhan. Nabi Isa jadi Tuhan, tidak pantas. Dia makan dan minum, dia tidur, istirahat. Dan yang lainnya, dia membutuhkan kepada yang lainnya. Ya. Dia dikejar-kejar, dia ditangkap. Dan tidak pantas jadi Tuhan. Siapa yang mau jadi Tuhan coba? Tidak ada. Yang memenuhi syarat jadi Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Ahad As-Samad. Ya, Ahad As-Samad. Oleh karenanya Bilal ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, disuruh mengatakan kesyirikan, dia berkata apa? Ahad, 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 ahad. Dia tidak mengatakan Allahu Akbar, dia tidak mengatakan Allahu A'zam, padahal sifat Allah banyak. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tapi dia pilih satu Ahad, Allah Maha Esa, supaya Umayyah bin Khalaf semakin jengkel. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kamu syirik enggak? Allah Maha Esa. Ya. Makanya kalau ada acara perayaan kelahiran Tuhan, kita bilang enggak Allahu Ahad, ya. Enggak ada Allah punya anak. Allahu Ahad, ya. Taib, ini saja yang saya sampaikan tentang makna nama Allah Al-Ahad As-Samad. Kalau ada yang bertanya mungkin ada waktu, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Saya bacakan beberapa. Pertama dari Prima, pertanyaannya, Ustaz, apa betul bila kita spesifik minta sesuatu kepada Allah dan disertai dengan menyebut Asmaul Husna yang berkaitan dengan yang kita minta, maka akan mempercepat terkabulnya doa? Iya, itu benar bahwasanya di antara kita beribadah kepada Allah adalah dengan bertawassul dengan nama-namanya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Prakteknya bagaimana kata para ulama? Ya, kita memuji Allah, kemudian ada kebutuhan kita khusus maka kita sebutkan, ya. Seperti Nabi Sulaiman ketika minta dianugerahkan dengan kerajaan yang luar biasa. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab.
Ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun kemudian yang memiliki yang sama ya, tidak boleh ada seorang pun setelah memiliki kerajaan seperti itu. Sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah ya. Seperti warzuqni dalam Al-Qur'an, warzuqni wa anta khairur raziqin. Berilah rezeki kepadaku ya Allah dan Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Dan seperti itu ya. Kalau kita minta ampun kita bilang Allahumma ghfirli wa anta khairul ghafirin. Ya. Astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Ya, kata Nabi Yusuf kepada kakak-kakaknya, aku akan mohon ampunan buat kalian. Ya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi kita berusaha meminta ya. Tapi kalau kita misalnya meminta dengan mengatakan Allah Rabbana, maka itu cukup. Maksudnya itu sudah cukup. Mau kita tambah dengan nama-nama lebih khusus itu lebih baik lagi. Ya. Oleh karenanya kita boleh berdoa dengan banyakkan doa-doa dengan Rabbana ya, Rabbi ya. Dan itu karena pengkabulan doa berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan secara khusus maka itu lebih baik ya. Taib, ada lagi yang bertanya? Putus ya. Kenapa, Bang? Kenapa? Pakai maldut aja. Habis ya pulsanya ya? Ya, oh, maaf tadi terputus. Silakan Bang Pitung. Silakan Bang Pitung. Silakan Bang. Ya, sudah. Lanjut. Tadi terputus ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz dari Abu Hammam di Sukoharjo, Ustadz, apakah dibenarkan apabila Asmaul Husna dilakukan seperti sebagian ulama yang sering membawakannya? Dan apakah memang harus diurutkan seperti di lagu tersebut? Barakallahu fiik. Tidak. Jadi Asmaul Husna tidak harus dilakukan dan tidak harus ngurut ya. Tidak ada dalilnya harus diurut. Yang penting kita paham, kita hafalkan. Kalau misalnya Ustaz saya ingin bernasihat untuk mudah menghafalkan nama-nama Allah tersebut, maka tidak jadi masalah. Ya, kita untuk mudahkan hafal mungkin tidak ada larangan karena hukum asalnya nasihat boleh, tetapi kalau dijadikan zikir tentu tidak ya. Tentu tidak ya. Tidak mengatakan Allahus Samadul Ahadul Al-Kabir Al-Akbar dan seterusnya, itu bukan zikir, tapi kita dalam rangka untuk memahami, untuk kita pahami maknanya ya. Tapi kalau untuk jadikan zikir Allahu Akbar, akbar ya tentu, atau kabir somat tentunya tidak ya. Kita mengingat Allah dan kita menyebut nama Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya ya. Sampai di sini saja dulu para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.